Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan teks cerita sejarah, yang mana cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan berdasarkan fakta. Dan kemudian peristiwa sejarah tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya, dan peristiwa tersebut memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya juga kamu sudah membahas mengenai struktur teks novel sejarah, yang mana struktur teks novel sejarah terbagi menjadi 4. Ada orientasi, urutan peristiwa, komplikasi, dan reorientasi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai aspek kebahasan teks cerita sejarah, yang mana kaidah kebahasan atau aspeknya ini terbagi menjadi beberapa. Pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung, kemudian menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. 6. Menggunakan banyak dialog, dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Nah, yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini kalimat ini menyatakan bahwa prajurit tersebut sudah menyelesaikan tugasnya, yang mana kalimat ini memiliki makna lampau. Selanjutnya, nomor 2, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, kalau kata yang menyatakan urutan waktu, ada beberapa kata yang sering digunakan, misalnya sejak, saat itu, setelah, mula-mula, kemudian, ya. Nah, contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Nah, di sini menggunakan kata setelah, ya. Kata setelah itu sudah menunjukkan urutan waktu, ya. Berarti memenuhi aspek kebahasan dari cerita sejarah. Nah, ini nomor 2, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Ingat kata kerja terbagi menjadi 2, ada kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Nah, kata kerja aktif biasanya ditandai dengan penggunaan imbuhan me, ber, ya. Sedangkan kata kerja pasif menggunakan imbuhan di, ter, dan lain-lain. Nah, contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, ya, Sri Gatarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Skar Kedaton Dayahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, dia Ayuhwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Nah, di sini ada beberapa kata yang sudah Ibu tandai dengan warna biru. Ya, ada kata berdiri, bersimpuh, melanjutkan, terlihat, menangis, menerima, menulari, menitikkan, menatap, melekat. Jadi dalam satu paragraf atau beberapa dalam kalimat, ya, kalau cerita sejarah ini banyak menggunakan kata kerja, baik itu aktif maupun kata kerja yang pasif, tetapi kata kerjanya itu menyatakan suatu tindakan. Nah, selanjutnya yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Nah, terkadang menggunakan beberapa kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, ya, menyatakan, menuturkan. Kata-kata tersebut biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut tak langsung, ya. Contoh, menurut sang patih, Galeng telah diperiksa seluruh kamar Syah Bandar, dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu namanya dan gunanya. Nah, di sini menggunakan kata menurut. Nah, kata menurut sudah menunjukkan, ya, bahwa kalimat ini merupakan kalimat tak langsung. Selanjutnya, nomor 5. Menggunakan banyak kata kerja yang
yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, menggunakan ya kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, di sini juga ada beberapa kata yang sering digunakan. Ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, ataupun menganggap. Nah, contoh. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran. Nah, berarti dia merasakan, ya, berpikir, ya. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Ya, ini sudah masuk kata kerja yang menyatakan apa yang dipikirkannya. Selanjutnya, nomor 6, menggunakan banyak dialog. Nah, kalau kalimat yang menggunakan dialog ini biasa ditandai dengan adanya tanda petik ganda, ya, atau kata kerja menunjukkan tuturan langsung. Nah, contoh, mana surat itu? Di sini kan menggunakan tanda petik, ya. Ampun Gusti Adipati, Pati takut, maka Pati bakar. Surat apa Nyi Gede lontar ataukah kertas? Kata ini merupakan dialog, ya. Nah, dialog dalam sebuah novel atau cerita itu ditandai dengan adanya tanda petik. Selanjutnya, yang terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit. Pimpinan dari satuan masing-masing dari apa yang telah terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan, beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah, pada paragraf ini menjelaskan atau menggambarkan sifat dari seorang tokoh. Siapa tokohnya? Yaitu Gajah Mada. Ya, di sini digambarkan bagaimana tegasnya si Gajah Mada, ya, dan dibandingkan sifatnya dengan si Sri Jayanegara, ya. Demikianlah penjelasan kali ini Nak mengenai aspek kebahasaan yang terdapat dalam cerita sejarah. Apabila masih ada yang belum paham, boleh bertanya kepada Ibu melalui Classroom boleh ataupun melalui WhatsApp, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.